Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 158. Bab 796. Kalajengking setan langit 4 sayap. Segel cahaya tidak ragu-ragu karena dengan kejam menabrak tubuh Wuya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan yang menggetarkan jiwa bergema di atas langit. Wajah ahli bahkan di puncak kelas Dou Huang, Wuya, ditutupi oleh kemerahan yang tidak biasa setelah menerima serangan berat ini. Dia merasakan rasa manis di tenggorokannya dan seteguk darah segar tanpa sengaja dimuntahkan. Aura seluruh tubuhnya benar-benar lelah dan sepasang sayap Dou Qi terlihat sebagian. Sesaat kemudian, dia pingsan karena rasa sakit hebat yang ditularkan dari dadanya. Dia jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah. Mata para ahli dari kedua sisi di sekitar mereka tercengang saat mereka melihat Wuya yang jatuh karena luka seriusnya. Beberapa ketakutan tiba-tiba melonjak di hati mereka. Ada kengerian tambahan di mata mereka ketika mereka melihat sosok berjubah hitam di langit. Jika itu adalah tetua yang telah dia bunuh sebelumnya, orang lain masih bisa secara tidak meyakinkan menghubungkannya dengan penggunaan teknik rahasia. Namun, Wuya adalah ahli sejati di puncak kelas Dou Huang dan bahkan dia sekarang terluka parah. Selain yang ada di level dokter peri kecil, kemungkinan kepala gerbang 10.000 kalajengking, Xia Shan, adalah satu-satunya orang dari kedua sisi yang bisa mengalahkannya. Namun, bahkan jika dia bisa menang, pemuda berjubah hitam di depan mereka ini telah melakukan hal itu. Ini menyebabkan badai besar melanda hati banyak orang. Xiao Yan mengabaikan banyak tatapan kaget dan terkejut dari sekelilingnya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan dengan cepat mengeluarkan beberapa pil obat yang dapat memulihkan Dou Qi dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Meskipun dia telah maju ke kelas Dou Huang, menggunakan gunung terbuka diam, masih menghabiskan banyak Dou Qi. Untungnya, dia tidak lagi jatuh ke dalam kondisi lemah saat dia menggunakannya seperti di masa lalu. Dengan pil obat memasuki tubuhnya, perasaan Dou Qi yang sementara kosong di dalam dirinya berangsur-angsur menghilang. Mata Xiao Yan acuh tak acuh saat dia melihat Wuya yang jatuh. Dia tahu bahwa orang tua ini hanya terluka parah dan tidak benar-benar terbunuh. Sepertinya dia akan memulihkan kekuatannya jika dia beristirahat beberapa bulan setelah ini. Ini bukanlah sesuatu yang Xiao Yan, yang merupakan seseorang yang akan menghilangkan akarnya jika dia ingin memotong rumput, ingin melihatnya. Sebuah niat membunuh samar melintas di mata Xiao Yan. Cahaya api yang berputar tiba-tiba diaglomerasi di ujung jarinya. Namun, raungan marah tiba-tiba meledak entah dari mana ketika dia baru saja akan menembaknya ke arah Wuya. Kekuatan tajam yang membawa angin amis tiba-tiba melesat. Angin yang tiba-tiba tajam menyebabkan wajah Xiao Yan tenggelam. Dia bisa merasakan bahwa orang yang menyerang tampaknya sedikit lebih kuat dari Wuya. Sepertinya satu-satunya orang di dalam gerbang 10.000 kalajengking yang memiliki kekuatan seperti itu adalah kepala gerbang 10.000 kalajengking, Xia Shan. Xiao Yan tidak berbalik dan memblokirnya saat pikiran ini melintas di hatinya. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan gemuruh petir yang samar bergema di langit. Tubuh Xiao Yan sedikit gemetar. Ci, ci, ci. Ci, ci, ci. Ci, ci, ci. Ci, ci, ci. Ci, ci. Angin kencang tiba begitu cahaya perak muncul. Itu dengan kejam menghantam titik-titik penting di punggung Xiao Yan. Namun, tidak ada suara rendah dan dalam yang muncul saat hit mendarat. Sebaliknya, ujung batang biru yang tenang menembus tubuh tanpa suara. Sebuah bayangan? Mata Xia Shan segera menyusut saat melihat batang biru menembus tubuh Xiao Yan, tanpa menyebabkan sedikit pun darah segar mengalir keluar. Tongkat itu bergetar dan menghancurkan bayangannya. Matanya menyapu tempat itu. Dia dengan marah menemukan bahwa Xiao Yan telah muncul di atas kepala Wuya yang jatuh ke tanah. Xiao Yan mengangkat kepalanya seolah-olah dia merasakan tatapan marah itu. Dia mengungkapkan senyum tipis sebelum nyala api di tangannya menjadi seperti bor yang tanpa ampun ditembakkan ke atas kepala Wuya. Sebuah lubang darah segera muncul dan kekuatan kehidupan di mata Wuya dengan cepat menghilang. Akhirnya, itu mengeras di tengah campuran ketakutan dan keterkejutan. Brengsek, gerbang 10.000 kalajengkingku tidak akan berhenti sampai kamu mati. Xia Shan langsung marah setelah melihat Xiao Yan benar-benar membunuh Wuya di depannya.
Matanya dengan kejam menatap Xiao Yan saat dia mengeluarkan raungan rendah. Setelah membunuh Wuya, Xiao Yan menghela nafas. Setelah menggunakan begitu banyak douki untuk menggunakan keterampilan gunung terbuka, jika efeknya hanya melukai Wuya secara serius, dia pasti tidak akan puas. Selain itu, dari tatapan yang dimiliki Wuya terhadap Xiao Yan dari sebelumnya, dia jelas sangat membenci Xiao Yan. Meninggalkan musuh bukanlah gaya Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar mengabaikan raungan marah Xiashan. Bahkan jika dia tidak membunuh Wuya, kemungkinan mereka tidak akan melepaskannya jika sekte racun dikalahkan hari ini. Oleh karena itu, dia dapat sepenuhnya mengabaikan ancaman semacam itu. Xiao Yan menepuk tangannya dan mengangkat kepalanya. Dia melihat wajah garang Xiashan dan tertawa. Maaf. Ketua Xiashan berbicara agak terlambat. Bocah, beritahu namamu jika kamu punya nyali. Jangan melakukan hal-hal yang dilakukan penjahat tanpa nama. Xiashan berteriak sambil menatap Xiao Yan dengan murung. Dia mengayunkan tongkat biru dan mengarahkannya ke Xiao Yan. Ketika Xiao Yan telah membunuh tetua itu sebelumnya, Xiashan sudah memastikan untuk memperhatikannya. Namun, dia kesulitan membebaskan dirinya karena dia ditunda oleh seorang ahli dari sekte racun. Tidak disangka bahwa pada saat dia melukai ahli sekte racun dan memaksanya kembali, Xiao Yan telah melukai Wuya dengan serius. Ini menyebabkan dia menjadi marah. Kekuatan Wuya dapat dianggap sebagai salah satu dari sedikit bahkan di dalam gerbang 10.000 kalajengking. Jika dia baru saja mati di tempat ini, kemungkinan Old Xia akan marah ketika dia mengetahui berita itu. Oleh karena itu, dia tidak repot-repot mengejar ahli terluka dari sekte racun. Sebaliknya dia buru-buru berbalik untuk mencoba menyelamatkan. Namun, dia tidak menyangka Xiao Yan menjadi begitu licin dan benar-benar membunuh Wuya yang terluka parah di depannya. Yan Xiao. Karena kepala suku Xiashan sangat memperhatikan saya, Anda dapat mengingatnya dengan kuat di dalam hati Anda. Xiao Yan tertawa. Matanya menyapu medan pertempuran yang kacau di sekitarnya dan hatinya segera menghela nafas lega. Para ahli dari sekte racun tidak berguna seperti yang dia bayangkan. Meskipun mereka memiliki kurang ahli Dou Huang daripada 10.000 kalajengking sekte setelah pengkhianatan 5 sesepuh, mereka memiliki lebih banyak ahli Dou Huang dibandingkan dengan sisi lain. Oleh karena itu, meskipun pertempuran ini intens dengan orang-orang yang kadang-kadang menarik diri dari cedera, pertempuran satu sisi tidak muncul. Bocah berlidah silet. Kesuraman melintas di mata Xiashan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat riak energi menakutkan yang merembes keluar dari medan pertempuran Dou Zong tinggi di langit. Setelah itu, dia melihat sekelilingnya dan berbicara dengan suara gelap. Perlawanan bodoh. Hari ini, sekte racun Anda akan kesulitan melarikan diri dari bencana sekte yang hancur. Xiashan tiba-tiba mengeluarkan peluit berwarna biru dari cincin penyimpanannya setelah kata-katanya terdengar. Peluit rendah dibunyikan darinya. Xiao Yan merasa sedikit terkejut di dalam hatinya saat melihat Xiashan melakukan aksi ini. Matanya melihat sekeliling tetapi tidak menemukan sesuatu yang tidak benar. Mungkin saja pihak lain bertindak untuknya. Namun, seluruh puncak gunung tiba-tiba bergetar saat Xiao Yan merasa ragu di dalam hatinya. Suara mendesis tajam segera terdengar dari ngarai yang dipenuhi kabut racun yang tidak jauh. Sesaat kemudian, makhluk yang sangat besar keluar dari kabut dan muncul di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat makhluk besar yang berlama-lama di langit. Memberikan pandangan yang kasar pada makhluk itu, sepertinya itu adalah kalajengking raksasa yang berukuran beberapa ratus kaki. Di belakang kalajengking yang sangat besar ini ada 4 pasang sayap. Kakinya yang besar dan berbulu hitam pekat berdiri di langit. Ada gigi gergaji yang tajam sepanjang paha seseorang di atas kakinya. Cahaya ungu yang tenang muncul darinya. Ekor kalajengking yang sepanjang tubuhnya berayun tanpa pola. Ujung ekor yang tajam mengandung kilatan dingin. Kemunculan tiba-tiba kalajengking yang sangat besar ini segera menarik perhatian semua orang. Wajah beberapa ahli dari sekte racun berubah drastis saat melihat makhluk ini. Mereka berteriak karena terkejut. Kalajengking iblis langit 4 sayap. Mengapa itu muncul di sini? Mata Xiao Yan mengungkapkan kesungguhan saat dia melihat kalajengking yang sangat besar dan ganas. Dia bisa merasakan bahwa kalajengking yang sangat besar ini adalah binatang ajaib tingkat 6 asli.
Cek-cek, ini adalah wali binatang ajaib yang Old Sia berusaha keras untuk kendalikan. Hari ini adalah pertama kalinya ia mengungkapkan dirinya. Saya akan membiarkan Anda mencoba untuk melihat betapa hebatnya itu. Xia Shan tertawa aneh. Peluit di mulutnya sekali lagi mengeluarkan suara aneh. Mengikuti penyebaran gelombang suara, kalajengking iblis langit 4 sayap segera mengeluarkan suara mendesis. Itu segera mengepakkan sayapnya yang sangat besar dan menyerbu ke arah Xiao Yan seperti meteorit. Tekanan angin yang sangat besar yang jatuh dari langit menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Hei, kamu ingin kabur? Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Xia Shan tertawa dingin saat melihat Xiao Yan mundur. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiao Yan. Batang biru yang mengandung bau yang tidak biasa dengan keras menghantam kepala Xiao Yan. Xiao Yan menunduk dan menghindari tongkat itu. Dia baru saja akan mundur lagi ketika angin kencang tiba-tiba menerobos udara dan tiba. Sosok hitam besar jatuh dari langit. Itu mengejutkan jarum ekor besar dari kalajengking iblis langit 4 sayap. Xiao Yan mengepalkan tangannya saat dia merasakan ketajaman angin. Penguasa Xuan berat berkedip dan muncul sebelum dengan keras menabrak langit. Akhirnya, benda itu bertabrakan dengan jarum ekor yang sangat besar. Kekuatan yang kuat mungkin telah memaksa kembali kalajengking iblis langit 4 sayap tetapi Xiao Yan juga mengambil beberapa langkah berulang-ulang. Jarang ada orang yang bisa menang ketika melawan binatang ajaib dengan kekuatan. Sialan, binatang dan manusia ini benar-benar mengordinasikan serangan mereka dengan sangat baik. Semua serangan mereka mengalir secara alami seolah-olah mereka adalah satu orang. Sepertinya peluit di mulut orang itu yang sedang mempermainkan, sepertinya aku harus menerbangkan peluit itu. Xiao Yan mengencangkan tangannya yang agak mati rasa sementara pikirannya bergumam dengan murung di dalam hatinya. Kalajengking setan langit 4 sayap tidak memberi Xiao Yan waktu istirahat karena pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Dua penjepit besar seperti logam hitam menari-nari saat mereka memotong ke arah Xiao Yan. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia merasakan serangan dari kalajengking setan 4 sayap yang mengikuti dari belakang. Dia baru saja akan mundur sekali lagi ketika suara mendesis tajam tiba-tiba keluar dari langit. Sepasang penjepit besar seperti logam hitam tiba-tiba menyusut kembali. Adegan tiba-tiba yang muncul menyebabkan Xiao Yan dan Xia Shan tercengang. Suara lembut yang jelas tertawa dan dipancarkan dari langit selama periode waktu ini. Serahkan orang besar ini padaku. Xiao Yan, kamu bisa dengan tenang berurusan dengan orang itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 797. Mengungkap diri sendiri. Xiao Yan dan Xia Shan buru-buru mengangkat kepala mereka setelah mendengar tawa lembut itu. Mereka tercengang melihat seorang gadis kecil berambut ungu digantung di langit di depan kalajengking setan langit 4 sayap saat ini. Sosoknya sangat gesit saat dia menghindari serangan liar yang terakhir. Setiap kali dia menghindar, gadis kecil itu akan memukul telapak tangannya pada cangkang besar dari kalajengking iblis langit 4 sayap. Apa yang tampak seperti tangan kecil yang lembut, putih, akan mengeluarkan suara logam yang jelas setiap kali mengenai kalajengking setan langit 4 sayap. Seluruh tubuh kalajengking 4 sayap langit yang sangat besar bergetar dan jatuh ke belakang di depan banyak tatapan tercengang. Jelas, tinju gadis kecil berambut ungu itu mengandung semacam kekuatan menakutkan yang bahkan kalajengking siluman langit 4 sayap pun kesulitan menahannya. Kekalahan berulang seperti itu menyebabkan kalajengking setan langit 4 sayap menjadi jauh lebih jengkel. Kilatan darah liar dan kejam berkedip-kedip di matanya yang sangat besar. Dua penjepit besar menutup berulang kali seperti gunting besar saat dipotong secara acak di Xian. Bahkan bebatuan yang keras dibelah dimanapun penjepit melewatinya. Beberapa pohon besar yang menjulang tinggi patah di tengahnya. Orang bisa melihat ketajaman penjepit yang sangat besar dari ini. Hehehehehe, kawan, tidak ada gunanya membuat klip secara acak. Xian tertawa terbahak-bahak saat melihat kalajengking setan langit 4 sayap yang gila. Tubuh kecilnya dengan aneh bergerak di udara dan menghindari semua serangan liar yang sebelumnya. Ini berlanjut beberapa saat sebelum tubuhnya tiba-tiba berhenti. Dua tangan kecil seputih salju terulur sebelum meraih salah satu penjepit besar kalajengking setan langit 4 sayap di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya.
Cahaya ungu yang kuat tiba-tiba meledak keluar dari tubuh Xian setelah dia meraih penjepit besar dari kalajengking iblis langit 4 sayap dengan kedua tangan. Kekuatan menakutkan segera keluar dari tubuhnya. Semua orang tercengang ketika mereka melihat bahwa kalajengking siluman langit 4 sayap setinggi beberapa ratus kaki diangkat oleh gadis kecil ini dan diayunkan beberapa kali dengan kekuatan besar. Itu akhirnya dengan kejam dilemparkan ke tempat di mana gunung 10.000 kalajengking berada. Bang! Kalajengking setan langit 4 sayap yang sangat besar tampak seperti bola meriam raksasa yang dengan keras melesat ke arah pintu masuk gerbang 10.000 kalajengking, yang ditutupi oleh kabut racun hijau. Tangisan sengsara yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar. Kabut menyebar dan pecahan batu keluar. Jelas, murid 10.000 gerbang kalajengking yang bersembunyi di balik kabut racun menderita kerugian besar di bawah tubuh besar kalajengking iblis langit 4. Setelah mengotak-atik ini, kabut racun hijau yang menyelimuti daerah itu menjadi jauh lebih redup, mengungkapkan petak besar reruntuhan dan kalajengking setan langit 4 sayap yang sangat besar yang sedang berjuang untuk berdiri. Pasukan besar sekte racun di luar segera mengeluarkan sorak-sorai yang memekakan telinga dan beberapa tawa ketika mereka melihat tindakan tiba-tiba ini. Banyak tatapan yang menatap gadis kecil berambut ungu di langit juga menunjukkan rasa hormat dan ketakutan tambahan. Pada saat ini, tidak ada lagi orang yang berani meremehkan gadis yang tampil sangat imut ini. Kekuatan menakutkan yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh kalajengking setan langit 4 sayap adalah sesuatu yang bahkan seseorang di puncak kelas Do Huang tidak berani menerimanya. Ses. Mulut kalajengking setan langit 4 sayap yang terluka ringan mengeluarkan desisan yang keras. Kedua matanya berwarna merah darah saat mereka menatap Xian di langit. Keempat sayap besarnya mengepak dengan kekuatan besar karena sekali lagi naik ke udara dan meluncurkan serangan terhadap Xian, merasakan keengganan untuk berdamai dengan situasi. Xian bersukacita bukannya merasa marah saat melihat serangan kalajengking setan langit 4 sayap sekali lagi. Sayap Douki di punggungnya dikepakkan dan dia sekali lagi maju dengan penuh semangat. Beberapa ahli di sekitarnya dari sekte racun tanpa sadar melemparkan pandangan menyedihkan ke kalajengking setan langit 4 sayap ketika mereka melihat keinginan di wajah kecil Xian. Orang besar ini pada akhirnya adalah binatang ajaib dengan reputasi yang sangat sengit dalam kekaisaran Cuyun. Bahkan dikabarkan bahwa mereka melakukan tindakan biadab seperti membantai sebuah kota. Tidak disangka bahwa itu benar-benar dikalahkan secara menyedihkan oleh tangan seorang gadis kecil hari ini. Xiao Yan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat dia melihat ukuran manusia dan binatang yang benar-benar tidak proporsional di langit. Pandangannya segera beralih ke bawah, dan dia tertawa lebih banyak ketika dia melihat wajah Xiashan yang luar biasa suram karena kekalahan menyedihkan dari kalajengking setan langit 4 sayap. Ketua Xiashan. Sepertinya binatang ajaib wali milikmu ini tidak bisa datang. Sudut mulut Xiashan berkedut sedikit saat mendengar ejekan yang terkandung dalam kata-kata Xiao Yan. Dia dengan sinis berbicara. Anak nakal, sebaiknya kamu tidak segera bahagia. Orang yang tertawa di akhir adalah pemenangnya. Mencoba mendapatkan keuntungan dalam pertengkaran sekarang hanya akan menyebabkan akhir cerita Anda menjadi lebih menyedihkan. Xiao Yan tersenyum tipis. Tatapannya melihat sekelilingnya saat dia berkata. Sayangnya, keuntungan dalam situasi ini telah beralih ke pihak kita. Sepertinya gerbang 10.000 kalajengkingmu tidak bisa bertahan lama. Mata Xiashan menyapu setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Hatinya sedikit tenggelam. Awalnya, sekte racun sedikit lebih kuat dari gerbang 10.000 kalajengking. Meskipun pengkhianatan 5 sesepuh menyebabkan kekuatan kedua belah pihak menjadi seimbang, tidak disangka Xiao Yan muncul di sepanjang jalan. Dia tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh dua Dou Huang, tetapi dia juga menunda Xiashan. Dari kelihatannya, keuntungan kecil dari gerbang 10.000 kalajengking dari sebelumnya sekarang telah lenyap. Sekte racun juga mengandalkan perubahan momentum ini. Saat ini, situasi gerbang 10.000 kalajengking sedikit buruk terlepas dari apakah itu pertempuran besar ahli di langit atau pembantaian murid-murid biasa di tanah. Semua perubahan ini karena orang terkutuk di depannya ini. Xiashan mengertakkan giginya dan diam-diam berbicara di dalam hatinya. Dari mana sebenarnya orang ini muncul? Mengapa saya tidak mendengar elit muda Dou Huang muncul di dalam kekaisaran?
Mata Xiashan tiba-tiba tertuju ke medan pertempuran yang intens di langit yang jauh saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Pada saat ini, Dokter Peri Kecil dan Xia Bian jelas-jelas memasuki pertempuran panas putih. Tabrakan energi yang menakutkan menyebabkan ruang di sisi itu berfluktuasi berulang kali. Energi yang kadang-kadang menakutkan yang ditembakkan akan menyebabkan para ahli dari kedua belah pihak buru-buru mengelak ketakutan. Tidak disangka kekuatan wanita racun langit juga begitu besar. Dia benar-benar mampu bertarung dengan Old Xia sampai tahap ini. Namun, jika ini masalahnya, gerbang 10.000 kalajengking kita akan menjadi semakin dirugikan. Saat itu, kerugian kita akan sangat parah. Bagaimana mungkin menelan sekte racun? Angin panas tiba-tiba melesat sementara tatapan Xiashan berkedip, menyebabkan dia buru-buru pulih. Tongkat biru di tangannya terayun dan dia benar-benar memblokirnya. Pada saat yang sama, tawa samar Xiao yang ditransmisikan. Ketua Xia, perhatianmu tidak boleh teralihkan pada saat seperti itu. Jika Anda mengikuti jejak Wuya, Xia Bian itu mungkin benar-benar menjadi sangat marah. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, Junior. Kilatan dingin melintas di mata Xiashan. Douqi yang kuat tiba-tiba melonjak dari tongkat biru di tangannya. Setelah itu, sosok tongkat menyebar ke seluruh langit dan menyelimuti semua titik vital di tubuh Xiao Yan. Mata Xiao Yan acuh tak acuh saat dia melihat serangan Xiashan. Dia memegang penggaris yang berat di tangannya dan menyerang ke depan tanpa menyerah. Penggaris yang berat itu seperti tirai hitam besar yang diayunkan dengan keras di depannya. Senjata berat ini gesit seperti pedang panjang di tangan Xiao Yan. Apalagi, serangan penguasa datang satu demi satu tanpa celah sedikit pun di antara mereka. Sebaliknya, itu tampak seperti gelombang dengan satu tumpukan di sisi lain. Setiap kali penguasa berat menumpuk serangan sebelumnya, kekuatan besar yang dikandungnya akan menyebabkan tongkat biru di tangan Xiashan bergetar hebat. Penguasa besar dan tongkat biru itu berhubungan satu sama lain seperti kilat di udara. Serangan kedua belah pihak sangat ganas. Semua target adalah poin vital pihak lain. Dalam situasi seperti ini, kemungkinan besar orang yang melakukan kesalahan lebih dulu akan menjadi orang pertama yang terluka. Mengikuti peningkatan intensitas pertukaran, ekspresi Xiashan menjadi semakin gelap dan lebih dingin. Hanya pada saat ini ketika dia benar-benar bertukar pukulan dengan Xiao Yan, dia benar-benar merasakan betapa sulitnya berurusan dengan pihak lain. Penguasa berat tidak menunjukkan kelesuan sedikit pun saat menari. Apalagi, momentum serangan menjadi lebih berat dan lebih berat. Itu seperti air pasang besar yang tidak memberi orang lain sedikit pun kesempatan untuk mengatur napas. Selain itu, hal yang menyebabkan hatinya merasakan kejutan terbesar adalah bahwa pihak lain Douqi membuat udara sangat panas. Udara panas yang aneh ini akan bergerak di sepanjang batang dan diam-diam memasuki tubuhnya setiap kali kedua belah pihak melakukan kontak, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain mengalihkan perhatian untuk mengirimkan beberapa Douqi untuk mengusir dan memperbaikinya. Di bawah jenis udara yang sangat panas ini, udara racun gelap dan dingin yang terkandung dalam racun Xiashan Douqi tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melepaskan kekuatannya. Ini menyebabkan dia merasa sedikit tertekan. Pertarungan seperti itu terlalu mencekik. Bang! Penguasa yang berat sekali lagi bertabrakan dengan keras dengan tongkat biru. Gelombang udara yang meletus mengguncang Xiao Yan dan Xiashan hingga mereka mundur selangkah. Ekspresi yang terakhir gelap dan serius saat dia mengambil kesempatan untuk segera mundur. Racun Douqi di dalam tubuhnya melonjak keluar dan mengatasi udara panas di tubuhnya yang membuatnya sangat tidak nyaman. Xiashan, gunakan sinyal untuk memanggil orang itu. Tangisan orang tua tiba-tiba terdengar di samping telinga Xiashan tepat saat tubuhnya stabil. Xiashan kaget saat mendengar ini. Suara itu secara alami berasal dari Xia Bian yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Dokter Peri Kecil. Mendengar kesungguhan dalam suaranya, tampaknya kekuatan Dokter Peri Kecil agak melebihi harapannya. Namun, Xiashan menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xia Bian. Jika mereka tidak mengundang orang itu keluar dalam situasi saat ini, kemungkinan akhir cerita akan sangat sulit untuk diprediksi. Bocah! Tidak peduli bagaimana kamu melompat-lompat hari ini, gerbang 10.000 kalajengking kita pasti akan menang. Xiashan dengan sinis berbicara kepada Xiao Yan. Wajahnya menunjukkan senyuman buas saat dia mengingat kekuatan orang itu. Xiao Yan berdiri sambil memegang penggaris. Matanya tenang saat mereka menatap Xiashan.
Sudut mulutnya sedikit mengandung sedikit penghinaan. Kemarahan membakar hati Xiashan ketika dia melihat cara Xiaoyan ini. Dia segera berhenti ragu-ragu saat dia dengan cepat mengeluarkan sesuatu yang berupa sekelompok kabut hitam. Setelah itu, dia dengan keras menekannya. Kabut hitam segera pecah dan gelombang sonik aneh menyebar dari dalamnya. Setelah menangkapmu, kepala suku ini akan menghiburmu dengan baik. Kalajengking beracun yang saya besarkan belum memakan daging ahli Dou Huang untuk waktu yang lama. Kebuasan di wajah Xiashan semakin padat ketika dia melihat kabut hitam pecah. Dia tersenyum kejam ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengabaikannya. Dia merasakan sedikit riak spiritual ketika gelombang sonik yang aneh itu dikirim. Dari kelihatannya, pihak lain seharusnya memanggil sesuatu. Aura agung yang menyebabkan wajah dari banyak ahli yang hadir berubah karena perlahan-lahan merembes keluar dari dalam gerbang 10.000 kalajengking tepat saat pikiran ini melintas di hati Xiaoyan. Akhirnya, itu menutupi seluruh gunung 10.000 kalajengking. Niat membunuh yang padat di mata Xiaoyan tiba-tiba melonjak saat dia merasakan aura yang agak akrab ini. Apakah dia akhirnya akan mengungkapkan dirinya? Bab 798. Pelindung Ti. Aura agung yang samar-samar mengandung beberapa dingin yang gelap merembes keluar dari dalam puncak gunung 10.000 gerbang kalajengking. Pertempuran di langit dan di tanah secara bertahap terhenti. Para ahli dari kedua belah pihak sedang melihat sumber aura dengan heran dan tidak pasti. Selain sejumlah kecil orang, hampir tidak ada orang yang mengetahui asal-usul pemilik aura ini. Wajah beberapa ahli di kelas Dou Huang menjadi sangat jelek ketika mereka merasakan aura ini. Ini karena mereka menemukan bahwa tingkat keagungan aura ini jauh melampaui mereka. Bahkan bisa dibandingkan dengan dokter peri kecil dan Xia Buyan. Munculnya ahli kelas atas pada saat seperti itu sudah cukup untuk membalikan kemenangan dan kekalahan dalam pertempuran besar ini. Dua sosok manusia melintasi langit yang jauh tiba-tiba berhenti. Pertempuran antara dokter peri kecil dan Xia Buyan juga berhenti sementara. Setelah pertarungan intens sebelumnya, aura mereka berdua sedikit tidak stabil. Dou Qi yang menakutkan berlama-lama di seluruh tubuh mereka, mengguncang udara sampai bergetar. Mata dokter peri kecil menyapu ke arah sumber aura keagungan. Matanya menyusut sementara dia diam-diam bertanya-tanya di dalam hatinya. Apakah orang itu akhirnya akan mengungkapkan dirinya? Hei, wanita racun langit. Kau pasti tidak menyangka kalau gerbang 10.000 kalajengking kita sebenarnya masih memiliki elit Dou Zong lainnya. Hari ini, aku yang dulu akan melihat apakah kamu bisa melawan dua orang sendirian. Tongkat Xia Bian menghantam udara kosong saat dia tertawa dengan suara gelap dan dingin. Dokter peri kecil menatapnya dengan samar. Setelah itu, matanya beralih ke posisi di mana Xiaoyan berada. Secara kebetulan, yang terakhir juga melihat ke atas. Mata mereka berbaur satu sama lain, dan Xiaoyan mengangguk sekali padanya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu terganggu karena ini. Selama penglihatan Xiaoyan bersilangan dengan pandangan dokter peri kecil, asap tebal berwarna hitam tiba-tiba melonjak keluar dari dalam gerbang 10.000 kalajengking. Itu dengan cepat terbang ke medan pertempuran ini seperti iblis yang mengendarai awan. Dalam beberapa kilatan, benda itu berhenti di langit. Kabut hitam perlahan ditarik sebelum akhirnya menjelma menjadi sosok hitam dengan wajah yang tidak bisa terlihat dengan jelas. Cek, Xia Buyan, tidak terduga bahwa Anda benar-benar tidak dapat menghadapinya. Sosok hitam muncul di langit entah dari mana dan berbicara dengan tawa aneh saat dia menyapu pandangannya ke langit. Hehehehehe, pelindung Ti sedang bercanda. Pemimpin sekte dari sekte racun ini bukanlah orang biasa. Bahkan saya yang dulu harus mengakui bahwa memang tidak mudah untuk mencapai tahap ini di usia yang begitu muda. Namun, pertempuran besar hari ini sangat penting bagi gerbang 10.000 kalajengking kami. Oleh karena itu, kami tidak punya pilihan selain mengundang pelindung Ti untuk membantu. Xia Bian tertawa. Nada suaranya sangat takut pada sosok hitam misterius ini. Secara alami tidak masalah jika kamu ingin pelindung ini turun tangan. Namun, Anda harus menyadari hadiahnya setelah ini kan? Kabut hitam yang menutupi sosok hitam naik sesekali saat suaranya yang agak rendah dan dingin bergema di langit. Ekspresi Xia Bian sedikit berubah setelah mendengar ini. Namun, dia segera mengertakkan gigi dan tertawa. Pelindung Ti, Anda dapat yakin bahwa saya akan memberikan semua yang Anda butuhkan ketika saatnya tiba. Iya. Pelindung Ti mengakui dengan samar.
Setelah itu, matanya perlahan menyapu medan pertempuran yang kacau itu. Dia mengeluarkan senyum gelap dan dingin sebelum tubuhnya bergerak. Rantai hitam pekat keluar dari tubuhnya seperti ular berbisa di tengah suara dentang. Mereka tetap berdekatan dan membungkus tubuhnya. Tidak terduga bahwa itu sebenarnya kamu. Mata dokter peri kecil sedingin es. Dia melihat sosok hitam ini saat dia perlahan berbicara. Saya telah memberi Anda kesempatan. Sayangnya, Anda tidak mau memegangnya. Awalnya, kami memiliki kesempatan yang sangat bagus untuk berkolaborasi bersama, tetapi Anda bersikeras untuk menghentikan kolaborasi ini. Dalam hal ini, saya hanya bisa mencari partner lain untuk diajak bekerja sama. Pelindung Ti melirik dokter peri kecil dan menjawab dengan suara samar. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan itu. Dokter peri kecil tertawa terbahak-bahak. Apakah begitu? Pelindung Ti juga tertawa dingin. Suaranya gelap dan dingin saat dia segera berkata pada Xia Bian. Kamu harus menunda dia dulu. Aku akan datang dan menangkapnya setelah aku menangkap semua jiwa para ahli ini dari sekte racun. Tangan pelindung Ti tiba-tiba bergerak setelah kata-katanya terdengar. Dua rantai berwarna hitam yang melekat di tubuhnya tiba-tiba terlempar. Mereka langsung menembus langit. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga menyebabkan mata seseorang terpesona. Ci! Ci! Ketika kedua rantai ditembakkan, banyak ahli dari sekte racun buru-buru menghindarinya. Namun, rantai berwarna hitam itu tampaknya memiliki kecerdasan yang anehnya berputar beberapa kali di langit. Setelah itu, mereka dengan kasar menembus dada dua ahli Do Uang. Rantai berwarna hitam perlahan bergetar, dan dua mayat dengan mata melebar dan wajah ketakutan tiba-tiba terangkat tinggi. Kabut hitam berlama-lama di atas rantai dan menyedot dua tubuh spiritual ilusi dari tubuh fisik kedua Do Uang dengan cara yang kuat. Akhirnya, mereka ditelan rantai. Mayat yang telah kehilangan jiwa mereka secara acak dibuang olehnya. Jiwa seorang ahli biasa memang tidak sebagus seorang alkemis. Jika tidak ada begitu banyak orang dari Menara Pil di wilayah tengah benua, kemungkinan dia akan dapat menyelesaikan misinya dengan sangat cepat. Yang harus dia lakukan hanyalah menuju ke sana dan terlibat dalam pembantaian. Pelindung Ti menyerap jiwa itu ke dalam rantai sebelum menggelengkan kepalanya saat dia dengan menyesal berbicara. Saat pelindung Ti bergumam pada dirinya sendiri, para ahli dari sekte racun itu begitu ketakutan oleh pemandangan menakutkan sebelumnya sehingga mereka buru-buru mundur. Seorang elit Douzong memang bukan seseorang yang bisa mereka bandingkan. Bahkan jika mereka semua berkerumun, sepertinya mereka hanya akan menjadi mayat di rantai satu demi satu. Mata Xiao Yan tampak serius saat dia mempelajari pelindung Ti yang tergantung di langit. Mendengar cara Xia Bian memanggil orang ini, sepertinya dia memiliki peringkat yang sama dengan pelindungmu. Meskipun mereka memiliki peringkat yang sama, Xiao Yan dapat mengandalkan persepsi spiritualnya yang tajam untuk menemukan bahwa kekuatan pelindung Ti ini tampaknya sedikit lebih lemah daripada pelindungmu. Tentu saja, tidak peduli seberapa lemahnya dia juga seorang elit Douzong. Selain itu, dengan banyak taktik aneh, aula jiwa akan sangat merepotkan untuk mengalahkannya. Hehe, bocah, apa akhirnya kamu merasa takut? Aku mengatakan bahwa sekte racun akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari tangan gerbang 10.000 kalajengking kita hari ini, terlepas dari apa yang terjadi. Xia Shan mengira Xiao Yan terguncang oleh metode pelindung Ti ketika dia melihat wajah suram yang terakhir. Dia segera tertawa gelap. Xiao Yan mengerutkan alisnya sedikit saat dia melirik pria yang agak sombong ini. Yang dia lakukan hanyalah tertawa dingin sendiri. Kemarahan yang tidak diketahui di Xia Shan menjadi lebih padat ketika dia melihat bahwa Xiao Yan benar-benar berani memiliki mulut yang keras bahkan pada saat kritis seperti itu. Dia memberi Xiao Yan senyuman buas sebelum segera mengangkat kepalanya dan berbicara dengan hormat. Tuan Ti, orang ini adalah seseorang dari sekte racun. Keahliannya cukup hebat dan telah membunuh dua ahli Do Huang dari gerbang 10.000 kalajengking kami. Tuan, tolong bantu dan tangkap dia. Tuan Yan Xiao, cepat lari. Para ahli dari sekte racun dengan tergesa-gesa mengingatkan ketika mereka meminta Xia Shan. Orang-orang dari 10.000 gerbang kalajengking benar-benar menjadi semakin tidak berguna. Anda sebenarnya bahkan tidak dapat menghabisi bocah Do Huang bintang 1. Pelindung Ti samar-samar melirik Xiao Yan dari langit dan segera diejek.
Wajah Xiaoshan berganti-ganti antara hijau dan putih ketika dia mendengar kata-kata pelindung Ti ini. Namun, karena kekuatan pihak lain, dia tidak berani membalas. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengalihkan amarah ini ke arah Xiao Yan. Matanya dipenuhi dengan keganasan yang sulit untuk digambarkan. Pelindung Ti tidak menambahkan apapun setelah mengeluarkan ejekan. Matanya secara acak menyapu Xiao Yan. Dia menjentikkan jari dan rantai hitam gelap yang bertahan di sekitar tubuhnya segera keluar. Rantai itu berubah menjadi sosok hitam yang melesat di atas langit. Suara dentang rantai itu seperti pedang dewa kematian, mencoba untuk mengambil nyawa. Xiao Yan hanya tertawa dingin ketika rantai berwarna hitam itu tiba-tiba melesat. Cahaya perak membumbung tinggi di seluruh tubuhnya, dan anehnya kembali sesaat kemudian. Banyak bayangan sisa ilusi muncul berulang kali saat dia melakukannya. Ci! Rantai itu bergegas turun tetapi tidak menyerang Xiao Yan. Itu hanya menghasilkan bayangan. Hah! Pelindung Ti mengeluarkan napas terkejut saat serangan rantai itu dihindari oleh Xiao Yan dengan cara yang begitu mudah. Dia segera tertawa saat dia menjentikkan jarinya. Rantai, yang telah meleset, segera terangkat seperti ular berbisa dan mengejar Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Seluruh tubuh Xiao Yan dibungkus oleh cahaya perak saat ditarik kembali dengan tergesa-gesa. Penguasa berat di tangannya dikembalikan ke cincin penyimpanannya. Kakinya memanfaatkan gerakan kaki aneh yang dengan sempit menghindari setiap serangan rantai. Banyak ahli dari kedua belah pihak di langit mengungkapkan wajah tercengang ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan benar-benar mampu bertahan untuk waktu yang lama di tangan seorang elit Douzong. Wajah Xiaoshan menjadi semakin suram setelah melebarkan mulutnya. Wajah pelindung Ti berangsur-angsur menjadi jelek saat pengejaran terus berlanjut. Dia tidak berharap Xiao Yan menjadi sangat licin. Di bawah serangannya ini, bahkan seorang ahli biasa di puncak kelas Dou Huang akan tampak sangat sengsara. Namun, orang ini sebenarnya bisa mengelak dengan cara yang lincah. Cek-cek, teman baik. Saya memang meremehkan Anda. Tidak heran kau adalah seseorang yang membunuh dua Dou Huang. Pelindung Ti akhirnya tertawa dingin dalam kemarahannya yang ekstrim. Segel tangannya bergerak dan kabut hitam yang tersisa di sekujur tubuhnya segera mengeluarkan gelombang suara dentingan. Segera, 7 hingga 8 rantai tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Akhirnya, mereka terjalin dan berlama-lama di langit sebelum mengejar Xiao Yan yang mengelak dari segala arah. Namun, saya ingin melihat bagaimana Anda akan melarikan diri selanjutnya. Di bawah teriakan dingin pelindung Ti yang berisi niat membunuh, rantai berwarna hitam itu mengadopsi formasi jaring naga yang menutup semua jalan mundur Xiao Yan. Dengan cara ini, Xiao Yan hanya memiliki pilihan untuk melawan serangan itu secara langsung. Namun, secara alami tidak perlu menggambarkan nasib seorang Dou Huang yang melawan serangan langsung elit Douzong. Xiao Yan juga menghentikan perjuangannya yang tidak berguna. Dia sadar bahwa dia tidak bisa menghindari serangan itu. Dia mengerutkan alisnya sedikit saat dia melihat rantai berwarna hitam yang dengan cepat diperbesar di matanya. Para ahli dari sekte racun segera menghela nafas di dalam hati mereka saat melihat Xiao Yan menghadapi kebuntuan ini. Namun, mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Saat elit Douzong itu mengungkapkan dirinya, moral mereka sudah menurun. Ini karena mereka tahu bahwa meskipun dokter peri kecil adalah Douzong, masih sulit baginya untuk melawan dua orang sendirian. Begitu dia dikalahkan, nasib sekte racun secara alami adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan. Ekspresi buas melintas di wajah Xiaoshan ketika dia melihat situasi di mana Xiao Yan berada. Dia pada dasarnya bisa membayangkan penampakan Xiao Yan yang mati menyedihkan. Rantai berwarna hitam itu tiba-tiba tiba di depan tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya berisi berbagai pemikiran. Rantai berwarna hitam tiba-tiba tiba. Namun, saat hendak menyerang Xiao Yan, ruang tempat tubuhnya berada tiba-tiba menjadi terdistorsi. Jalur rantai yang semula sempurna menyimpang mengikuti ruang yang terdistorsi. Ini akhirnya melewati tubuh Xiao Yan dan menembak pergi. Adegan tiba-tiba segera menyebabkan seluruh tempat menjadi gempar. Pelindung Ti tercengang sesaat sebelum teriakan kerasnya terdengar. Bolehkah aku tahu Douzong mana yang disembunyikan di sini? Tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain, jika tidak. Kalau tidak, apa? Apa yang bisa kau lakukan?
Sosok manusia perlahan muncul di depan Xiao Yan saat suara sedingin es terdengar. Bab 799. Letusan pertempuran Douzong. Semua mata di area ini langsung menoleh mengikuti penampilan yang tidak biasa dari sosok itu. Semua orang ini tercengang ketika melihat bahwa orang yang muncul sebenarnya adalah wanita dengan wajah yang cantik. Dia sebenarnya adalah VIP lain yang diundang oleh pemimpin sekte. Tidak terduga, dia sebenarnya adalah seorang elit Douzong. Wajah para ahli dari sekte racun tercengang ketika mereka melihat wanita itu menampakkan wajahnya. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang turun tangan sebelumnya sebenarnya adalah dia. Setelah tertegun, kegembiraan liar melonjak dari dalam hati mereka. Dari mendengar teriakan pelindung Ti sebelumnya, sepertinya orang ini juga seorang elit Douzong. Selain itu, tindakan mendistorsi ruang dengan tangan adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh seorang ahli Douzong. Poin ini adalah sesuatu yang sangat jelas dijelaskan oleh ahli Dou Huang. Pada saat ini, moral orang-orang dari sekte racun, yang telah sangat hilang dari campur tangan pelindung Ti, segera melonjak. Partai lain memiliki 2 elit Douzong dan mereka juga memiliki 2. Mereka masih memiliki keuntungan yang cukup besar dalam pertarungan besar ini. Orang yang mengintervensi secara alami adalah Medusa yang bersembunyi. Dia masih ditutupi oleh kulit binatang misterius itu, dan wajahnya yang memesona menjadi jauh lebih biasa. Meskipun demikian, aura menyihir yang dipancarkan dari tulangnya masih menyebabkan banyak mata orang berhenti sejenak padanya. Sepertinya Anda benar-benar berencana untuk campur tangan dalam masalah ini? Mata pelindung Ti gelap dan dingin saat menyapu tubuh Medusa. Hatinya terasa sedikit terpesona. Dia bisa merasakan bahwa ahli misterius yang tidak diketahui asalnya ini memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah darinya. Serahkan dia padaku. Medusa menatap tipis ke arah pelindung Ti. Dia mengepalkan tangannya yang halus dan pedang panjang muncul di dalamnya. Dia takut mengungkap jejak siapa dia, tapi dia tidak pernah menggunakan pedang panjang berbentuk ular dalam pertempuran besar 4 kerajaan. Ayah, hati-hati. Saya akan datang dan membantu Anda setelah saya menghabisi orang itu. Xiao Yan mengangguk. Tatapan jahatnya melirik Xia Shan yang telah turun ke kondisi kusam karena penampilan Medusa. Tenang, aku tidak akan membiarkan dia lari. Saya tahu bahwa target perjalanan Anda ini adalah dia. Wajah Medusa terangkat sedikit melengkung. Meskipun penampilannya saat ini tidak dapat dibandingkan dengan penampilannya yang semula menyihir, itu masih memiliki beberapa pesona yang tersisa. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya yang gelap dan padat menyapu pelindung Ti sebelum melangkah mundur perlahan. Cek-cek, sungguh wanita yang sombong. Meskipun Anda adalah seorang elit Douzong, Anda bukan apa-apa di mata aula jiwa kami. Di masa depan, Anda mungkin menyesali keputusan Anda yang menyinggung aula jiwa kami. Sikap Medusa menyebabkan kemarahan melonjak di hati pelindung Ti. Dia segera mengungkapkan senyum dingin. Orang-orang dari aula jiwa, kamu selalu suka mengatakan kata-kata yang tidak berguna, jari Medusa menjentikkan dengan lembut ke pedang panjang itu. Dia mendengar dentang tajam yang jelas sebelum mengangkat kepalanya untuk membalas dengan lemah pelindung Ti. Kamu bahkan pernah melihat orang lain dari aula jiwa. Mata pelindung Ti sedikit berkedip saat dia berteriak kaget setelah mendengar makna yang terkandung dalam kata-kata Medusa. Medusa tidak menanggapi pertanyaan pelindung Ti. Dou Qi Agung bersirkulasi seperti aliran gunung di dalam tubuhnya. Banyak fluktuasi yang terlihat naik di sekitarnya. Dia mampu menggerakkan transformasi dunia luar hanya dengan mengandalkan sirkulasi Dou Qi di dalam tubuhnya. Selain seorang elit Douzong, tidak ada seorang pun di tingkat Dou Huang yang dapat mencapai ini. Niat membunuh juga melintas di mata pelindung Ti ketika dia melihat bahwa Medusa telah terdiam lagi. Dia dengan dingin mendengus. Pelindung ini akan melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong hari ini. Jari pelindung Ti bergerak saat dengusan dinginnya terdengar. Suara tabrakan yang jelas segera bergema di langit. Rantainya mengeluarkan suara dentang saat mereka mengadopsi bentuk seperti gurita. Itu kemudian dilemparkan dengan keras ke arah Medusa. Wajah Medusa tidak berubah menghadapi momentum mengejutkan dari tindakan ini. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba menusuk, dan itu segera menembus titik tertentu pada rantai dengan cara seperti kilat. Kekuatan ungu liar meletus dan mengirim rantai besar itu terbang dengan kuat.
Dia bukan Do Wang atau Do Huang. Serangan seperti itu oleh pelindung Ti tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Meskipun itu hanya pertukaran serangan awal, tempat di mana pedang panjang dan rantai bertemu telah meledak menjadi suara keras yang menggetarkan jiwa. Riak energi yang melonjak menyebar ke segala arah. Melihat dua elit Dou Zong lainnya telah memasuki pertempuran panas yang berapi-api, para ahli di sekitarnya dari kedua sisi mulai buru-buru mundur. Mereka semua takut bahwa mereka akan terlibat, yang akan meninggalkan mereka dengan takdir yang pasti tidak akan membiarkan mereka melarikan diri dari kata kematian. Ekspresi Xia Bihua di langit yang jauh, yang masih agak sombong, langsung menegang karena penampilan Medusa. Ini terutama terjadi setelah dia melihat bahwa pihak lain sebenarnya mampu bertarung dengan pelindung Ti. Sudut matanya tiba-tiba bergerak-gerak. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengalihkan pandangannya ke dokter peri kecil saat dia berkata dengan suara yang dalam dan gelap. Tidak disangka kamu juga telah mengundang seorang penolong. Pantas saja kamu berani gegabah. Hal yang sama bisa dikatakan untukmu. Dokter peri kecil tersenyum tipis. Mata ungu keabu-abuannya menyapu ke bawah saat dia mengejek. Sepertinya harapan gerbang 10.000 kalajengkingmu untuk menelan sekte racunku akan segera gagal. Hei, aku khawatir ini terlalu dini bagimu untuk bahagia. Saya yang lama telah berlatih selama bertahun-tahun. Jangan percaya bahwa saya tidak bisa menghabisi anggota generasi muda seperti Anda. Xia Bian tertawa karena amarahnya. Tongkatnya dengan keras menghantam udara kosong saat jubahnya robek. Tato kalajengking besar berwarna darah muncul di dadanya setelah pakaiannya robek. Kalajengking darah ini seperti makhluk hidup dan dipenuhi dengan aura jahat yang ganas. Tingkat kekejamannya tampaknya lebih besar daripada kalajengking setan langit 4 sayap dari sebelumnya. Apalagi ini hanya sekedar tato. Jika itu adalah hal yang sebenarnya, kemungkinan itu akan lebih menakutkan. Kaisar Kalajengking Iblis Darah. Mata dokter peri kecil mempelajari tato berwarna darah. Kelihatannya tidak jauh berbeda dari kalajengking biasa. Alisnya berkerut sebelum wajahnya berubah drastis. Hehe, tidak lama setelah aku yang dulu maju ke kelas Dou Zong saat itu, aku beruntung bertemu dengan Kaisar Kalajengking Iblis Darah yang terluka parah, yang juga kebetulan akan menerobos ke kelas Dou Zong. Setelah berusaha keras untuk membunuhnya, saya memurnikan darah dan dagingnya sebelum menyegel rohnya ke dalam tubuh saya. Itu dapat dianggap telah disempurnakan secara bertahap selama bertahun-tahun. Hari ini, saya akan mengizinkan Anda untuk menjadi yang pertama mencoba kekuatan, keterampilan roh darah, gerbang 10.000 kalajengking dengan penguasaan penuh. Jia Buyan segera tertawa saat melihat ekspresi tercengang di wajah dokter peri kecil. Segel tangan di tangan Jia Bian tiba-tiba berubah saat tawa dinginnya terdengar. Orang bisa melihat tato kalajengking darah di dadanya semakin bergoyang. Benang itu mulai memasuki tubuhnya. Mengikuti pintu masuk tato, tubuh Jia Bian menjadi membengkak. Kedua tangannya sangat terdistorsi. Sesaat kemudian, tulang putih pekat menembus kulitnya. Itu bergoyang sebelum berubah menjadi 2 penjepit besar berwarna darah. Penyempurnaan masih berlanjut. Pada saat berhenti secara bertahap, Jia Bian telah berubah menjadi monster yang setengah manusia, setengah kalajengking. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Aura kekerasan dan brutal melonjak ke langit. Wajah dokter peri kecil itu serius saat dia melihat Jia Bian, yang auranya melonjak tinggi. Jia Bian saat ini kemungkinan sebanding dengan bintang 5 Dou Zong. Wanita racun langit. Hari ini, saya akan membiarkan Anda menjadi penghormatan pertama untuk penguasaan lengkap, skill roh darah, saya. Penjepit besar berwarna darah diarahkan ke dokter peri kecil. Wajah Xia Bian menunjukkan kebiadaban. Mungkin itu karena metode Qi tetapi suaranya terdengar mendesis. Aura jahat yang tiba-tiba melonjak ke langit secara alami menarik perhatian semua orang di bawah. Banyak tatapan segera terangkat. Wajah mereka berubah ketika mereka melihat tubuh Xia Bian, yang bukan manusia atau kalajengking. Sangat mudah untuk melihat perubahannya terutama setelah merasakan aura menakutkan yang keluar dari tubuh yang terakhir. Ekspresi semua orang dari sekte racun menjadi putih. Aura orang tua itu saat ini sedang mendorong ke puncak bintang 5 Dou Zong. Itu sudah melampaui dokter peri kecil. Dengan cara ini, dokter peri kecil pasti akan mengalami kesulitan bersaing dengannya.
Xiao Yan meminjam persepsi spiritualnya yang tajam dan mampu merasakan transformasi Xia Bian selangkah lebih maju dari yang lain. Hatinya sedikit tenggelam. Dia tidak menyangka Xia Bian sebenarnya menyembunyikan taktik ini. Aku harus pergi dan membantu dokter peri kecil dulu. Jika tidak, akhirnya tidak akan bagus. Tubuh Xiao Yan bergerak tiba-tiba saat pikiran ini melintas di hatinya. Namun, dia baru saja akan terbang ketika sesosok manusia menghalangi di depannya. Tawa dingin dengan cepat ditransmisikan. Bocah, kamu harus tetap tenang di sini. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat Xia Shan yang memblokirnya. Dia tidak menyia-nyiakan nafasnya. Seorang penguasa berat berkedip dan muncul saat dia mengepalkan tangannya. Segera, dia menyerang ke depan dengan cara yang sangat ganas. Aura ganas itu menekan Xia Shan sampai dia sejenak membosankan. Sementara Xiao yang terjerat dengan Xia Shan, Xia Bian itu juga telah melepaskan serangannya. Seseorang hanya bisa melihat tubuhnya berkedip dan muncul di depan dokter peri kecil. Penjepit besar berwarna darah menari saat mereka menjepit ke pinggang yang terakhir. Kuku tajam dokter peri kecil tiba-tiba melonjak sebelum segera meretas penjepit besar berwarna darah. Percikan api meletus. Namun, mereka tidak menyebabkan kerugian yang nyata pada pihak lain. Hei. Penjepit besar itu dipelintir dengan cara yang aneh mengikuti tawa dingin Xia Bian. Gerakan menjepit yang keras segera menyusul. Seseorang hanya bisa mendengar gelombang suara metalik karena paku yang mirip logam keras dari dokter peri kecil benar-benar patah. Tubuh dokter peri kecil dengan tergesa-gesa mundur setelah dia menderita kerugian, tampak sedikit sengsara. Muda, aku yang dulu akan melihat betapa sombongnya kamu bisa bertindak. Xia Bian segera tertawa dengan sikap sombong yang dingin setelah menyebabkan pihak lain menderita kerugian. Mata dingin dan acuh tak acuh dokter peri kecil perlahan-lahan bergerak ke atas setelah melihat kukunya yang patah. Setelah itu, dia berhenti di Xia Bian yang tersenyum buas. Tangan halusnya dengan lembut terulur sebelum dimasukkan ke dalam mulut kecilnya itu. Bagian belakang giginya menggigit dan darah merah cerah merembes keluar. Jarinya yang berisi beberapa jejak darah perlahan bergeser ke dahinya yang halus. Itu perlahan bergerak dan segel aneh muncul di dahinya sesaat kemudian. Senyum buas di wajah Xia Bian berangsur-angsur berkurang setelah melihat gerakan yang tidak biasa dari dokter peri kecil. Dia mengerutkan kening sementara hatinya terasa sedikit tidak nyaman. Mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang tidak biasa setelah kemunculan segel. Matanya berputar dan mata kirinya berubah menjadi ungu tua sedangkan mata kanannya menjadi warna keabu-abuan yang tidak biasa. Kamu juga orang pertama yang bisa membuatku melepaskan tubuh racun yang menyedihkan milikku. Bisa mati karena ini layak untuk statusmu. Bab 800. Serangan diam-diam. Wajah Xia Bian sedikit berubah saat dia melihat dokter peri kecil, yang seluruh tubuhnya tiba-tiba memancarkan aura aneh. Ekspresi sombong di matanya menghilang. Yang tersisa hanyalah kesungguhan yang tidak bisa disuarakan. Dari aura aneh yang dipancarkan dari tubuh orang lain, dia bisa merasakan benang kematian. Tubuh racun yang menyedihkan. Sepertinya yang dikatakan pelindung Ti itu benar. Kamu bisa mencapai tahap ini pada usia seperti itu hanya karena kamu mengandalkan benda ini. Xia Bian juga orang yang berpengalaman. Dia juga telah mendengar sedikit tentang kehebatan tubuh racun yang menyedihkan. Karena itu, dia segera mendesis dengan cara yang menyeramkan. Dokter peri kecil perlahan mengangkat kepalanya. Warna di matanya sangat murni sehingga menakutkan. Satu berwarna ungu sedangkan yang lainnya abu-abu. Tidak ada doping warna lain. Sekilas memberi seseorang perasaan dingin dan acuh tak acuh. Di bawah sepasang mata yang aneh ini, hati Xia Bian tanpa sadar melompat terlepas dari kekuatannya. Mata abu-abu ungu mengamati Xia Bian. Namun, dokter peri kecil tidak membuka mulutnya. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya yang halus. Jari-jari 100 kaki di sekelilingnya mulai berfluktuasi secara intens. Itu segera berputar dan membentuk sangkar yang tidak terlihat. Menyusul distorsi ruang, tatapan yang dulu dilihat dunia luar juga menjadi kabur. Dunia penjara racun langit. Saat dokter peri kecil memutar ruang menjadi sangkar, orang bisa melihat kabut tebal ungu keabu-abuan tiba-tiba melonjak dari tubuh dokter peri kecil. Itu segera tersebar. Dalam beberapa kedipan, itu menutupi ruang yang sudah terdistorsi menjadi kandang.
Dalam sekejap, tatapan dari dunia luar semuanya terhalang sepenuhnya. Wajah Xia Bian suram di dalam sangkar luar angkasa saat dia melihat kabut tebal ungu keabu-abuan yang menyebar di sekelilingnya. Dia bisa merasakan kabut jenis ini mengandung racun mematikan yang bahkan dia tidak berani serap ke dalam tubuhnya. Apalagi kabut ini juga sepertinya memiliki kemampuan untuk mengganggu kecepatan dan kelincahan seseorang. Dia menemukan bahwa tubuhnya menjadi jauh lebih berat setelah penyebaran kabut racun ini. Sungguh gas beracun yang menakutkan, itu sebenarnya mampu mencemari energi alam di dalam ruang tertutup ini. Dengan cara ini, seseorang tidak akan berani secara acak menyerap energi di dunia saat bertarung. Ini berarti seseorang hanya bisa menghabiskan kekuatannya tanpa bisa mendapatkan pengisian ulang apapun. Jika ini berlangsung terlalu lama, akhir seseorang pasti akan sangat buruk. Benar-benar taktik yang keji. Tubuh racun yang menyedihkan memang merepotkan untuk ditangani. Mata Xia Bian yang gelap dan dingin menyapu kabut ungu keabu-abuan yang menyebar di sekelilingnya saat dia berbicara di dalam hatinya dengan suara yang dalam. Jantungnya segera tergerak dan ia menutup pori-pori di sekujur tubuhnya. Lapisan douqi yang kuat benar-benar menutupi tubuhnya untuk mengisolasi dirinya dari kabut abu-abu ungu itu. Namun, setiap kali tubuh racun yang menyedihkan meletus, itu akan menghasilkan letusan lengkap tubuh racunmu selangkah lebih dekat. Aku yang dulu akan menemanimu jika kamu benar-benar ingin terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Energi berwarna darah yang agung tiba-tiba melonjak dari tubuh Xia Bian setelah tangisan dingin dan gelapnya terdengar. Dua penjepit besar melambai dengan keras. Matanya terus-menerus melihat sekelilingnya, siap menunggu yang tersembunyi dari dokter peri kecil untuk menyerang. Ruang ungu keabu-abuan selebar 100 kaki tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Kabut racun ungu keabu-abuan secara kebetulan menyebar ke tepi ruang yang terdistorsi. Cara itu seolah-olah ada 4 dinding transparan yang mengisolasi sekeliling mereka. Di dalamnya bisa dianggap dunia yang tertutup gas beracun. Karena isolasi kabut racun ungu keabu-abuan, semua orang tidak dapat melihat pertempuran di dalamnya. Meskipun Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menggunakan persepsi spiritualnya untuk memindai bagian dalamnya, persepsi spiritualnya akan dipantulkan kembali ke tempat di mana ruang terdistorsi. Dengan cara ini, orang luar sama sekali tidak menyadari situasi pertempuran di dalamnya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah diam-diam menunggu pertarungan hidup dan mati antara keduanya berakhir. Tatapan Xiao Yan perlahan ditarik dari ruang ungu keabu-abuan. Meski ekspresinya masih agak khusyuk, dia setidaknya tidak lagi khawatir seperti dulu. Melihat tindakan dokter peri kecil sebelumnya, sepertinya dia juga menggunakan sesuatu yang menyebabkan kekuatannya melonjak. Selain itu, dia secara khusus membentuk ruang tertutup di langit dan harus memiliki kepercayaan diri. Mengingat pemahaman Xiao Yan tentang dirinya, dokter peri kecil bukanlah tipe orang yang dengan bodohnya pergi dan melakukan sesuatu seperti mencari kematian dalam perkelahian. Kita sekarang hanya bisa menunggu akhir-akhir. Xiao Yan menghela nafas sekali lagi di dalam hatinya. Tatapannya juga tiba-tiba menjadi dingin karena perlahan-lahan meluncur ke Xia Shan di depannya. Suaranya perlahan berkata, "Karena kepala Xia Shan sangat ingin bertarung dengan saya harus benar-benar disalahkan jika saya tidak memberi Anda kepuasan hari ini." Kata-kata Xiao Yan mungkin tenang tapi niat membunuh dalam suaranya sangat jelas. Jelas. Orang ini, yang telah berulang kali memblokirnya, telah berhasil menerima amukan dan niat membunuh di dalam hatinya. Wajah Xia Shan berangsur-angsur berubah saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera tertawa. Sungguh orang yang sombong. Anda seharusnya merasa terhormat karena kepala suku ini secara pribadi bertengkar dengan Anda. Kalau begitu, aku akan mengundang ketua Xia untuk menyerahkan kepalamu. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyuman ganas. Kakinya dengan keras menginjak udara kosong. Cahaya perak berkedip dan tubuhnya tiba-tiba bergegas ke depan. Beberapa bayangan muncul di langit. Sesaat kemudian, Xiao Yan muncul di atas kepala Xia Shan. Tangannya dengan erat mencengkeram penguasa yang berat itu saat dia segera memotong dengan kejam ke kepala yang terakhir tanpa gerakan mewah. Penguasa yang sangat besar itu membawa angin bertekanan kuat yang menciptakan peluit. Angin itu menyebabkan pakaian Xia Shan menempel erat ke tubuhnya. Hem, hem. Hem, hem. Xia Shan mendengus dingin. Tongkat biru di tangannya diangkat dengan kasar. Itu runtuh dengan penguasa berat itu tanpa menyerah. Tang!
Suara tabrakan logam yang jelas muncul. Percikan terbang saat kekuatan yang kuat menyebar dari titik kontak. Dua sosok manusia dengan cepat mundur. Tubuh Xiao Yan berguling di udara. Sayap api di punggungnya mengepak saat dia menstabilkan dirinya sendiri. Sebaliknya, kaki Xia Shan terhuyung beberapa langkah mundur sebelum berhenti. Apalagi tangan yang memegang tongkat itu tampak bergetar. Xiao Yan secara alami jauh lebih kuat dari Xia Shan dalam hal kekuatan fisik. Menambahkan beban berat penguasa Xuan berat dan kekuatan tubuh fisiknya, yang telah mengalami penyempurnaan dari banyak harta alam, secara alami bodoh bagi Xia Shan untuk memilih tabrakan langsung. Tubuh Xiao Yan digantung di langit. Dia memandang Xia Shan yang tampak lebih galak dan lebih kejam yang telah mundur beberapa langkah. Kilatan dingin melintas di matanya. Hijau giok panas Douki secara alami melonjak dari tubuhnya dan segera menembak ke arah penguasa Xuan berat ke segala arah. Dalam sekejap, penggaris berat hitam tua itu berubah menjadi warna hijau giok. Benang api hijau giok diam-diam menutupi itu. Ekspresi Xia Shan sedikit berubah ketika dia merasakan energi besar yang diaglomerasi pada penguasa Xuan berat. Tongkat biru di tangannya menari dan membentuk banyak bayangan. Douk yang kuat dengan cepat beredar di tubuhnya. Akhirnya, itu mengikuti nadinya dan dituangkan ke dalam batang. Setelah Douki dituangkan, ukuran tongkat biru sangat melonjak. Itu tampak seperti pilar biru. Dari kelihatannya situasinya, sepertinya mereka berdua menggunakan teknik Dou yang cukup kuat. Para ahli di sekitar mereka buru-buru mundur saat melihat pemandangan ini, takut terlibat. Warna hijau giok pada penggaris menjadi lebih pekat. Pada saat tertentu, mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih tajam. Kedua tangannya dengan erat menggenggam gagang penguasa dan pembuluh darah di lengannya berdenyut. Dia dengan kasar membobol Xia Shan dari kejauhan sambil memasang ekspresi ganas. Tsunami yang memecah api. Cahaya api hijau giok yang berukuran lebih dari 100 kaki segera melesat dari ujung penguasa saat teriakan bergema di hati Xiao Yan. Udara berfluktuasi berulang kali dimanapun api menyala. Suhu tinggi yang terkandung di dalamnya menyebabkan ruang di sekitarnya tampak terdistorsi. Tongkat gemetar surga. Mengikuti cahaya penguasa yang melesat dengan angin panas dan energi yang kuat, Xia Shan mengatupkan giginya dan tiba-tiba melambaikan tongkat biru di tangannya. Itu membuat ritme gemetar yang aneh di tengah cahaya biru yang menusuk saat itu dengan keras menghantam cahaya penggaris. Bang! Penguasa bersinar dan cahaya biru langsung terjalin di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan seperti guntur segera bergema di langit. Riak energi intens yang mengandung gelombang api panas melonjak keluar dari titik kontak. Itu menyerang Xia Shan sampai dia mengeluarkan erangan teredam. Tangan yang memegang tongkat biru mengeluarkan asap putih dengan suara cici. Namun, dia dengan paksa menggertakkan giginya dan terus memegangnya. Tubuhnya bergerak dan dia mundur dengan tergesa-gesa. Api aneh yang terkandung pada cahaya penguasa menyebabkan dia menderita kerugian besar dalam tabrakan ini. Xiao Yan tertawa dingin saat melihat Xia Shan mundur. Tatapannya beralih ke ruang tertentu saat cahaya perak berkedip di bawah kakinya. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di depan Xia Shan. Dia mengangkat penggarisnya yang berat dan dengan kasar menyapunya. Tubuh Xia Shan buru-buru mengeluarkan dan memurnikan kekuatan panas yang menjengkelkan itu. Kakinya tergelincir dengan cara yang aneh ketika dia merasakan angin, memungkinkan dia untuk menghindari serangan itu. Setelah menghindarinya, tubuhnya sekali lagi mundur. Tatapannya melayang dan berhenti di tempat aslinya ketika dia mundur tetapi tidak melihat Xiao Yan mengejar. Dia langsung mengeluarkan tawa dingin itu. Namun, sosok kecil yang manis tiba-tiba muncul di belakangnya sementara tawa dingin itu masih ada di tenggorokannya. Suara yang jelas terdengar. Hahaha, makan pukulan saya. Suara jernih lembut itu baru saja terdengar ketika kepalan kecil pucat langsung melesat. Cahaya ungu berkedip-kedip di kepalan tangan. Itu berisi kekuatan yang menakutkan. Kejutan melonjak ke mata Xia Shan ketika dia merasakan kekuatan menakutkan yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia dengan paksa berbalik dan menggunakan tongkat biru di tangannya untuk menahan dadanya. Bang! Tinju kecil itu dengan kuat menancapkan tongkat biru itu. Namun, sebelum Xia Shan bisa menghela nafas lega, suara retakan menyebabkan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya.
Orang bisa melihat bahwa batang biru, dengan kekerasan yang tidak lebih lemah dari baja, retak saat ini. Tinju kecil itu melewatinya dan akhirnya mendarat di dada Xiashan. Bersambung ke episode 159. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.